Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai argumen deduktif 1, logika mutlak. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aprilia Putri Pratiwi dengan NPM 0086, lalu ada Anissa Ulhoir dengan NPM 0090, ada Devi Septianing Tias dengan NPM 0091, ada Rida Dwi Valentina dengan NPM 0093, ada Muhammad Isdat Fuadi dengan NPM 0097, ada Elis Tiorini dengan NPM 0104, ada Lana Rohmatika dengan NPM 0109, dan terakhir ada Cindania Mita Harum dengan NPM 0117. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai definisi. Jadi, logika kategoris atau logika mutlak itu adalah logika berdasarkan hubungan inklusi atau penyertaan dan eksklusi atau pengecualian antar kelas atau kategori sebagaimana dinyatakan dalam klaim kategoris. Nah, logika mutlak ini metodenya sudah ada sejak zaman Aristoteles dan berguna dalam menganalisis dan juga mengklarifikasi argumen deduktif. Oke, yang selanjutnya di sini ada klaim kategoris atau klaim mutlak. Nah, klaim kategoris ini merupakan pernyataan tentang sesuatu fakta atau kebenaran sesuatu tentang kelas atau kategori. Nah, bentuk standar klaim kategoris adalah klaim yang dihasilkan dari pemberian nama atau deskripsi kelas dalam kekosongan struktur. Nah, strukturnya di sini ada 4, ada struktur A, E, I, dan O. Kita akan contohkan struktur yang pertama, yaitu untuk struktur A atau klaim A. Ini yang pertama yang ada pada kotak merah ini adalah semua. Kata semua di sini disebut dengan kuantor atau pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksud oleh subjek. Nah, dari kuantor ini dia ada kuantor universal dan juga eksistensial. Kalau untuk yang universal, dia berlaku untuk semua anggota himpunan, misalnya seperti semua atau setiap. Lalu ada yang ekstensial, itu berlaku untuk setidaknya satu anggota himpunan, misalnya ada, setiap, beberapa. Nah, lalu di sini ada struktur yang kosong. Nah, ditandai dengan panah merah di sini, ini adalah subjek. Lalu kekosongan yang kedua di sini adalah predikat. Lalu untuk kata adalah di sini merupakan namanya adalah kopula. Nah, kopula itu hal yang mengungkapkan hubungan antara subjek dan juga predikat. Contohnya seperti adalah, atau bisa pakai iyalah, bukan, tidak. Kalau bukan itu seperti struktur yang O atau klaim O di sini. Nah, lalu di sini untuk klaim A itu artinya semua subjek adalah predikat. Oke. Contohnya, contoh kalimatnya, yaitu semua manusia adalah berbudaya. Atau semua yang berbudaya adalah manusia. Seperti itu. Lalu untuk klaim E ini di sini adalah tidak ada subjek adalah predikat atau tidak ada S adalah P. Contohnya adalah tidak ada muslim yang beragama Kristen. Jadi tidak ada di sini subjeknya muslim yang beragama Kristen. Kristen di sini adalah predikatnya. Nah, lalu di sini ada klaim I atau struktur yang I. Struktur yang I. Nah, di sini contohnya ada beberapa orang Kristen adalah orang Arab. Di sini ada kata beberapa. Lalu orang Kristen di sini adalah subjek dan orang Arabnya adalah predikat. Lalu ada klaim O. Di sini sebagian S itu bukan P atau bukan predikat. Contohnya adalah beberapa sarjana hukum, bukan ahli politik. Oke. Nah, lalu hanya kata benda atau frasa dari kata benda yang berfungsi sebagai istilah yang tadi dari struktur yang kosong, dari struktur yang subjek dan predikat. Karena kata sifat saja itu tidak akan berhasil. Misalnya contohnya adalah semua mobil pemadam kebakaran adalah berwarna merah. Di sini ada kata sifat berwarna merah. Nah, di sini
tidak bisa menghasilkan klaim kategoris bentuk standar karena merah di sini kan bukan kata benda atau frase nomina gitu. Lalu di sini kita beralih ke diagram Venn. Jadi diagram Venn di sini setiap standar itu kan punya ilustrasi grafisnya sendiri. Nah, di sini ada klaim A, klaim E, klaim I, dan klaim O. Nah, yang dimaksud dengan diagram Venn sendiri itu adalah metode grafis yang dirancang oleh ahli logika, namanya John Venn. Dia yang diagram Venn ini mempresentasikan hubungan inklusi dan eksklusi antara kelas atau himpunan yang terdiri dari 2 atau 3 lingkaran yang saling berpotongan. Nah, masing-masing itu mewakili kelas dan masing-masing itu diberi label dengan huruf besar. Nah, lalu ada huruf X-nya di situ dan bayangan itu digunakan untuk keberadaan dan ketiadaan itu masing-masing dari beberapa atau setidaknya anggota kelas tertentu. Nah, di sini klaim A dan juga klaim I merupakan klaim afirmatif. Jadi klaim afirmatif itu klaim yang mencangkup satu kelas atau bagian dari satu kelas di dalam yang lain. Kalau untuk klaim E dan klaim O itu adalah klaim negatif, yaitu klaim yang mengecualikan satu kelas atau beberapa dari satu kelas yang lain gitu. Nah, oke. Kita perhatikan dulu yang klaim A. Nah, di situ klaim A kan proposisinya itu adalah semua subjek adalah P ya. Nah, ini disebut afirmatif, tapi afirmatifnya universal. Artinya mencangkup semua yang dimaksud oleh si subjeknya, yang sifatnya itu mengiyakan hubungan antar predikat dengan subjek. Nah, diwakili dengan bagian lingkaran yang berlabel S di sini, atau yang oranye ini yang diarsir, yang tidak memotong lingkaran berlabel P di sini. Jadi P-nya lingkarannya penuh berwarna putih. Nah, itu menandakan atau mewakili bahwa tidak ada yang merupakan subjek yang juga bukan P, atau yang lebih singkatnya semua subjek itu adalah P gitu. Nah, lalu untuk yang klaim E, kita lihat di sini. Nah, di sini yang pertengahan di sini atau arsiran berwarna oranye di situ itu kan menandakan tidak ada S adalah P. Di sini termasuknya adalah negatif universal. Artinya itu mencangkup semua yang dimaksud oleh subjek yang mengingkari hubungan antara predikat dengan subjek atau meniadakan hubungan subjek dengan predikat ditandai dengan kata tidak ada kan. Tidak ada subjek gitu. Nah, diwakili dengan perpotongan yang tadi, yang diarsir warna oranye tadi. Nah, lalu kita ke klaim I. Klaim I di sini ada huruf X di perpotongannya. Nah, itu menunjukkan beberapa S adalah P atau beberapa subjek adalah P. Ini termasuk afirmatif tertentu. Nah, afirmatif tertentu itu maksudnya mencangkup hanya sebagian dari keseluruhan yang disebutkan tadi oleh subjek yang sifatnya itu mengiyakan hubungan antara predikat dengan subjek. Nah, lalu di sini ada yang terakhir, ada diagram Venn dari claim. Di sini X-nya itu ada pada S atau pada lingkaran yang subjek. Ini termasuk klaim negatif tertentu. Nah, jadi klaim negatif tertentu itu mencangkup hanya sebagian itu tadi dari kata beberapa, oleh subjek yang mengingkari hubungan antara predikat dengan subjek atau meniadakan hubungan subjek dengan predikat. Nah, yang diwakili dengan menempatkan X tadi di bagian S yang tidak memotong P di sini. Saya Anissa Ulkhair, NPM 1801010090. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terjemahkan ke dalam bentuk standar. Ide utamanya adalah mengambil klaim biasa dan mengubahnya menjadi bentuk standar klaim kategoris yang persis setara.
Selanjutnya yaitu terdapat dua klaim. Di sini yang pertama ada setara jika dan yang kedua hanya jika. Bisa benar dalam semua dan persis sama keadaan dalam keadaan apapun, tidak mungkin salah satu dari mereka benar dan palsu. Yang selanjutnya yaitu klaim biasa dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bentuk standar. Banyak klaim biasa dalam bahasa Inggris yang mudah diterjemahkan ke dalam bentuk standar. Klaim semacam setiap X adalah Y. Misalnya, secara otomatis berubah menjadi klaim A bentuk standar, yaitu semua X adalah Y. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi istilah. Misalnya di sini terdapat dua kelas yang dimaksud adalah yang pertama siswa kelas 2 dan kandidat yang memenuhi syarat. Jadi, kita harus berpikir keras tentang hubungan apa antara kelas yang sedang diekspresikan dan kemudian memutuskan bagaimana hubungan itu diubah dengan baik ke dalam bentuk standar. Dapat memberikan beberapa aturan praktis untuk membantu dalam masalah tertentu yang sering dihadapi, termasuk yang berlaku untuk contoh saat ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu semua siswa kelas 2 adalah kandidat yang memenuhi syarat. Dan yang kedua, semua kandidat yang memenuhi syarat adalah siswa kelas 2. Jika kita membuat pilihan yang salah, kita dapat mengubah arti klaim secara signifikan. Perhatikan bahwa semua siswa kelas 2 adalah siswa, sangat berbeda dari semua siswa adalah siswa kelas 2. Tidak mungkin untuk memberikan aturan atau petunjuk tentang setiap jenis masalah yang mungkin sedang dihadapi saat menerjemahkan klaim ke dalam versi kategoris bentuk standar. Hal terbaik untuk dilakukan sekarang adalah beralih ke beberapa latihan. Yang selanjutnya yaitu batas-batas kuadrat oposisi. Jika kita memiliki nilai kebenaran dari satu klaim kategoris, kita dapat menyimpulkan nilai kebenaran dari klaim yang bersesuaian dengan menggunakan kuadrat posisi lawan. Namun, tidak selalu dapat menentukan nilai kebenaran dari klaim kategoris bentuk standar. Batas-batas kuadrat oposisi yaitu ada klaim yang benar di bagian atas kuadrat dan klaim palsu di bagian bawah. Klaim yang benar di bagian atas kuadrat dapat disimpulkan sebagai nilai kebenaran klaim. Hal yang sama berlaku jika kita mulai dengan yang selanjutnya ada klaim palsu di bagian bawah. Kita juga bisa menyimpulkan nilai kebenarannya. Tetapi jika kita mulai dengan klaim palsu di bagian atas atau klaim yang benar di bagian bawah, yang dapat kita tentukan hanyalah nilai kebenaran. Baik, saya Devi Septianing Tias akan melanjutkan paparan mengenai 3 kategori operasi. Yang pertama, konversi, yang kedua obversi, dan yang ketiga pertentangan. Yang pertama ada konversi. Konversi adalah kebalikan dari klaim bentuk standar dengan menggantikan subjek dan predikat. Nah, klaim E dan I tetapi bukan A, dan O klaim berisi informasi yang sama dengan kebalikannya. Semua klaim E dan I tetapi bukan klaim A dan O setara dengan berbicara. Setiap anggota dari pasangan berikut adalah kebalikan dari yang lain. Yang pertama adalah klaim E. Tidak ada orang Norwegia yang Slavia. Dikonversikan menjadi tidak ada orang Slavia yang orang Norwegia. Yang kedua, klaim I. Beberapa ibu kota negara bagian adalah kota besar. Dikonversikan menjadi beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Jadi, konversi adalah sebuah bentuk penyimpulan langsung di mana subjek dan predikat sebuah proposisi ditukar atau dibalik tempatnya. Sehingga yang semula subjek diganti menjadi predikat dan yang semula predikat digantikan dengan subjek. Tetapi
tanpa mengubah kualitas dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada obversi. Nah, untuk menemukan bagian depan dari suatu klaim, yang pertama, ubah itu dari afirmatif ke negatif atau sebaliknya, yaitu secara horizontal melintasi persegi, klaim A menjadi klaim E, klaim O menjadi klaim I. Yang kedua, mengganti istilah predikat dengan istilah pelengkapnya. Jadi semua klaim kategoris dari keempat jenis A, E, I, dan O setara dengan bagian depan mereka. Berikut adalah beberapa contoh. Setiap klaim adalah kebalikan dari anggota lain dari pasangan. Yang pertama adalah klaim J. Semua Presbyterian adalah orang Kristen. Diobversikan menjadi tidak ada Presbyterian yang non-Kristen. Yang kedua ada klaim E. Tidak ada ikan yang termasuk mamalia. Diobversikan menjadi semua ikan adalah non-mamalia. Yang ketiga ada klaim I. Beberapa warga adalah pemilih. Diobversikan menjadi beberapa warga negara bukan pemilih. Yang keempat, klaim O. Beberapa kontestan bukanlah pemenang. Diobversikan menjadi beberapa kontestan bukan pemenang. Jadi, obversi adalah sebuah proses penyimpulan langsung di mana sebuah proposisi penyimpulan afirmatif dinyatakan secara negatif. Dan sebaliknya, proposisi negatif dinyatakan secara afirmatif. Tujuan pola pikir obversi adalah menegaskan proposisi yang asli dengan menambah proposisi yang lain atau setara dan menjadi proposisi yang kedua yang mempunyai makna persis sebagaimana yang dimaksud pada proposisi yang pertama. Jika proposisi yang pertama sudah dinyatakan, maka proposisi yang kedua tidak mungkin diingkari, sebab kedua proposisi tersebut sebenarnya identik satu sama lain walaupun berbeda bentuknya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Dwi Valentina, NPM 1801010093. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah pertentangan atau kontraposisi. Kontraposisi adalah suatu penarikan konklusi atau kesimpulan secara langsung dengan jalan menukar posisi subjek dan juga predikat yang telah dinegasikan terlebih dahulu. Nah, dinegasikan itu adalah penolakan pada pernyataan. Nah, ketika kita menemukan kontrapositif dari klaim kategoris dengan yang pertama, yaitu mengganti tempat dari istilah subjek dan juga predikat seperti dalam konversi. Yang kedua ini adalah mengganti kedua istilah dengan istilah pelengkap. Atau lebih mudahnya, kita mengenal prinsip kontraposisi yaitu awalnya atau pada mulanya kita obversikan terlebih dahulu, kemudian kita konversikan, seperti itu. Nah, langsung saja merujuk pada contoh. Nah, premis yang pertama ini adalah semua orang Mongolia adalah Muslim. Nah, kita akan obversikan terlebih dahulu, yaitu kita dari afirmatif kita ke negatif. Nah, semua orang Mongolia adalah Muslim. Kita negatifkan terlebih dahulu karena kalimat itu adalah kalimat afirmatif menjadi non. Kemudian langkah selanjutnya kita konversikan, yaitu kita memindahkan dari subjek dan juga predikatnya. Nah, dari awalnya semua orang Mongolia adalah Muslim, maka menjadi semua non-Muslim adalah non-Mongolia. Yang kedua, beberapa warga bukan pemilih. Nah, kita juga melakukan langkah yang sama, yaitu kita obversikan terlebih dahulu menjadi non dan juga bukan. Kemudian kita konversikan, yaitu memindahkan secara langsung menjadi konklusinya adalah beberapa non-pemilih bukan warga negara. Yang selanjutnya ini adalah diagram Venn untuk 3 operasi, yaitu sama ada konversi, obversi, dan juga kontraposisi.
Baik, yang pertama ini adalah conversion. Untuk penjelasan dan sebagainya sudah dipaparkan pada rekan saya sebelumnya. Lalu kita ke diagramnya. Nah, salah satu cara untuk melihat operasi mana yang berhasil untuk jenis klaim mana adalah dengan menempatkan pada diagram Venn. Nah, berikut bisa teman-teman lihat pada diagram Venn yang pertama. Itu ada beberapa S, itu adalah P. Yang digambarkan di samping itu adalah memiliki X area di tengah, atau kita labelkan dengan SP, di mana S atau kita sebut dengan subjek, kemudian P ini adalah predikat, itu tumpang tindih. Tetapi kebalikannya, nah beberapa P ini adalah S juga memiliki area X di tempat itu. Maka jadi diagram itu adalah simetri atau menunjukkan konversi itu berfungsi. Nah, kita langsung ke contoh saja. Misalnya konversi dari, nah semua kuda adalah hewan. Maka akan menjadi beberapa hewan adalah kuda. Yang awalnya dari S itu kan semua kuda ini adalah hewan, dan juga menjadi beberapa hewan adalah kuda, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Yang kedua, ada beberapa ular adalah binatang berbisa, dikonversikan menjadi beberapa binatang berbisa adalah ular, yaitu kita mengganti juga subjek dan juga predikatnya, atau dibalik seperti itu. Nah, agar konklusi menjadi benar, kita perhatikan ketentuan berikut. Ada 4 diagram yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, jika preposisi A dikonversikan, hasilnya ialah preposisi I. Nah, langsung saja kita ke contoh bahwa konversi preposisi A. Premisnya adalah semua filsuf adalah manusia. Nah, ini kan adalah figur 1 atau A, yaitu A klaim bahwa semua S are P, adalah semua S adalah P. Semua filsuf adalah manusia. Filsufnya adalah subjek dan manusia ini adalah predikat. Nah, lalu kita konversikan menjadi preposisi I, bahwa kita dapat lihat sebagian manusia adalah filsuf. Kemudian itu juga berlaku untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, namun di sini ada preposisi O ini tidak dapat dikonversikan. Mengapa? Karena preposisi O ini itu negatif. Dapat dilihat bahwa konversinya ini harus negatif pula. S pada preposisi O ini tidak tersebar. Jika preposisi O ini dikonversikan, maka S akan menjadi P converse. Dengan demikian akan tersebar, dan juga karena konversinya ini negatif, jadi ini tidak bisa dikonversikan. Seperti itu. Kemudian ada obversi. Ini teman-teman bisa juga lihat pada diagram atau bagan. Nah, pada diagram Venn ini adalah tidak ada S, adalah P. Karena ini adalah klaim E, kita bayangkan di mana subjek dan predikat ini tumpang tindih. Dan itu ternyata merupakan area yang sama persis dengan yang kita sudah arsirkan untuk bagian depannya. Jadi keduanya ini setara, menghasilkan diagram yang sama. Nah, dengan kita melihat prinsip obversi, yaitu mengganti jika afirmatif kita diganti dengan negatif, kemudian sebaliknya jika negatif kita ubah menjadi afirmatif. Nah, ke contoh. Untuk premisnya sendiri adalah semua mahasiswa adalah orang-orang yang intelek. Kita ubah menjadi negatif. Tak ada mahasiswa adalah orang-orang yang tidak intelek. Tidak ada yang tak intelek adalah mahasiswa. Nah, di sini tidak mengganti arti atau tempat atau subjek dan predikatnya, tetapi menjadi mengubah dari afirmatif ke negatif. Begitupun berlaku sebaliknya. Kemudian ada proses yang ditempuh untuk melakukan obversi, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika proposisi premis afirmatif, ubahlah menjadi negatif, dan jika proposisi premis negatif, ubahlah menjadi afirmatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Yang kedua, negasikan terms predikatnya. Nah, ini juga sama berlaku pada 4 diagram. Jika preposisi A diobversikan, hasilnya akan menjadi preposisi E. Contohnya, obversi preposisi A. Yang awalnya, kalau proposisi A, itu kan klaim A, semua S adalah P. Semua bernyawa adalah manusia. Lalu kita obversikan, semua bernyawa bukan manusia. Kita ke negatif seperti itu. Dan juga berlaku untuk proposisi yang lainnya. Dapat teman-teman lihat. Kemudian sedangkan obversi menurut Sumaryono pada tahun 99 ini adalah proses penyimpulan langsung sebuah proposisi penyimpulan afirmatif dinyatakan secara negatif dan juga sebaliknya. Ya, sudah saya paparkan tadi bahwa semua proses belajar berjalan sebagaimana direncanakan, ini afirmatif. Nah, yang selanjutnya tidak ada proses yang tidak berjalan sebagaimana direncanakan atau negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah kontraposisi. Untuk penjelasan tadi dapat teman-teman lihat, ini kita langsung merujuk pada diagram Venn. Oke, yang pertama ada kontraposisi proposisi A. Untuk premisnya, semua filsuf adalah manusia. Untuk konklusinya adalah semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Oke, proposisi A jika diobversikan itu menjadi E. Dan E jika dikonversikan menjadi E pula. Maka A semua adalah P dan E tidak satu pun S adalah P, maka menjadi semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Kemudian ada kontraposisi proposisi O. Ini adalah premisnya sebagian demonstran ini bukan mahasiswa. Konklusi atau kesimpulannya sebagian bukan mahasiswa, bukan demonstran. Oke, jadi O sebagian S tidaklah P, E sebagian S tidak P. Gitu. Jadi kesimpulannya sebagian bukan mahasiswa, bukan demonstran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidat Fuadi dengan NPM 1801010097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit materi sebelumnya karena saya akan menjelaskan contohnya. Jadi pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa semua klaim A dan O tetapi bukan klaim E dan I setara dengan kontrapositif. Jadi operasi konversi, observasi, dan kontraposisi itu adalah penting terkait dengan banyak hal yang datang kemudian. Jadi pastikan bahwa harus dilakukan dengan benar dan harus diketahui klaim mana yang setara dengan hasil. Jadi contohnya seperti pada berikut ini. Ini merupakan contoh yang diambil dari kehidupan nyata. Di sini terdapat judul Some Do, Three, Four, Form Done. Terjemahannya seperti berikut. Terjemahannya adalah beberapa lakukan, oleh karena itu beberapa tidak. Karena beberapa nyamuk membawa virus West Nile, maka beberapa tidak. Kesimpulan dari jenis argumen ini, beberapa tidak, merupakan mungkin benar, tidak mengikuti dari premis. Karena itu bisa dengan mudah salah. Mungkin Anda terkadang mendengar argumen seperti ini bekerja secara terbalik. Beberapa nyamuk tidak membawa West Nile. Oleh karena itu beberapa melakukannya. Sama-sama tidak valid. Satu-satunya cara mendapatkan klaim I dari klaim O adalah dengan menghilangkan klaim O. Berikutnya adalah silogisma kategoris. Silogisme kategoris atau silogisme mutlak. Silogisme adalah argumen deduktif dua premis. Silogisme kategoris dalam bentuk standar adalah silogisme yang setiap klaimnya adalah kategoris bentuk standar klaim dan di mana tiga istilah masing-masing muncul tepat dua kali di tepat dua klaim. Contohnya adalah sebagai berikut. Semua orang Amerika adalah konsumen. Beberapa konsumen bukan demokrat.
Oleh karena itu, beberapa orang Amerika bukan Demokrat. Jadi perhatikan bagaimana masing-masing dari 3 istilah Amerika, konsumen dan Demokrat, muncul tepat 2 kali dalam 2 klaim yang berbeda. Istilah silogisme kadang-kadang diberi label berikut ini. Yang pertama adalah term mayor. Jadi term yang muncul sebagai term predikat dari silogisme kesimpulan. Yang kedua, istilah minor, istilah yang muncul sebagai subjek istilah kesimpulan silogisme. Kemudian yang ketiga, istilah tengah, istilah yang muncul di kedua premis, tetapi tidak sama sekali dalam kesimpulan. Dapat dilihat pada contoh di samping, yaitu ada S, M, dan P. Jadi S ke M itu premis, M ke P itu premis, sedangkan S ke P itu conclusion atau kesimpulannya. Simbol yang paling sering digunakan untuk ketiganya suku-sukunya adalah P untuk suku mayor, S untuk suku minor, dan M untuk jangka menengah. Dalam silogisme kategoris, setiap premis menyatakan hubungan antara suku tengah dan salah satu istilah lainnya, seperti ditunjukkan pada gambar di samping itu. Jika kedua premis melakukan tugasnya dengan benar, yaitu jika hubungan yang tepat antara S dan P ditetapkan melalui suku tengah M, maka hubungan antara S dan P dinyatakan oleh kesimpulan harus mengikuti yaitu argumen valid. Jadi, jika Anda tidak jelas tentang konsep validitas, ingatlah, suatu argumen valid jika dan hanya jika tidak mungkin premisnya harus sementara kesimpulannya salah. Itu hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa jika premis argumen yang valid ini benar, apakah mereka benar atau tidak, maka kebenaran kesimpulan akan terjamin. Dari ketiga contoh berikut ini, hanya salah satu yang memenuhi syarat sebagai silogisme kategoris atau silogisme mutlak. Contoh yang pertama, semua kucing adalah mamalia. Tidak semua kucing peliharaan. Oleh karena itu, tidak semua mamalia bersifat domestik. Kemudian yang kedua, semua argumen yang valid adalah argumen yang baik. Beberapa argumen yang valid adalah argumen yang membosankan. Oleh karena itu, beberapa argumen yang baik adalah argumen yang membosankan. Yang ketiga, beberapa orang di panitia bukan mahasiswa. Semua orang di panitia adalah orang lokal. Oleh karena itu, sebagian masyarakat setempat adalah non-mahasiswa. Jadi dari contoh berikut, cukup jelas bahwa argumen kedua adalah satu-satunya yang tepat silogisme. Contoh pertama memiliki beberapa hal yang salah, yaitu tidak juga premis kedua maupun kesimpulan dalam bentuk standar. Tidak ada bentuk standar klaim kategoris dimulai dengan kata tidak, dan istilah predikatnya harus kata benda atau fase kata benda. Premis kedua dapat diterjemahkan menjadi beberapa kucing bukan makhluk domestik, dan kesimpulan menjadi beberapa mamalia bukan makhluk domestik, dan hasilnya adalah silogisme. Sedangkan argumen ketiga tidak apa-apa hingga kesimpulan yang berisi istilah yang tidak muncul dimanapun premis, bukan siswa. Namun karena bukan siswa adalah pelengkap dari siswa, argumen ini dapat diubah menjadi silogisme yang tepat dengan mengesampingkan kesimpulan, menghasilkan beberapa orang lokal bukan pelajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode diagram Venn dari pengujian untuk validitas. Dalam membuat diagram silogisme membutuhkan 3 lingkaran yang tumpang tindih. Satu mewakili setiap kelas dinamai dengan istilah dalam argumen. Agar sistematis dalam diagram menempatkan istilah minor di sebelah kiri, istilah utama pada sebelah kanan, dan jangka menengah di tengah, tetapi sedikit diturunkan. Contoh seperti tidak ada republikan kolektivis. Semua sosialis adalah kolektivis. Oleh karena itu, tidak ada sosialis yang republik.
Kemudian dalam contoh di atas, sosialis adalah istilah minor. Dalam diagram Venn ditunjukkan pada gambar pertama, yaitu sosialis. Nah, sosialis ini sebagai minor diletakkan pada sebelah lingkaran sebelah kiri. Kemudian republik di sini adalah istilah utama. Dalam istilah utama digambarkan lingkaran pada sebelah kanan. Kemudian yang kolektivis adalah istilah jangka menengah. Kolektivis jangka menengah ini berada di tengah, tetapi sedikit diturunkan. Nah, seperti posisi pada gambar pertama. Kemudian dalam diagram ini, dalam membuat diagram Venn ini, argumen yang kita gunakan diagram Klein A, E, I, dan O seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi. Tepat dalam contoh di atas digambarkan seperti ini. Pada gambar yang kedua, tidak ada partai republik yang kolektivis. Bisa kita lihat bahwa pada gambar kedua ini kita seluruh area di mana lingkaran republik yang berada di sebelah kanan itu bertumpang tindih dengan kolektivis. Jadi yang diarsir itu yang berada di antara republik dan kolektivis. Kemudian yang ketiga, semua sosialis adalah kolektivis. Pada gambar yang ketiga ini, sosialis digambarkan lingkaran yang diarsir warna biru, berada di sebelah minor kiri. Kemudian karena membuat diagram dapat mengakibatkan bayangan seluruh area, di mana sosialis dan lingkaran republik tumpang tindih. Nah, seperti pada gambar diagram tersebut, lingkaran republik dan kolektivis itu bertumpang tindih. Jadi, dan karena itulah yang akan ditarik kesimpulan dalam silogisme ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa silogisme ini adalah sah atau valid. Secara umum, silogisme valid jika dan hanya membuat diagram premis secara otomatis menghasilkan diagram kesimpulan yang benar. Kemudian, silogisme kategoris dengan premis tidak dinyatakan. Banyak silogisme kategoris kehidupan nyata memiliki premis-premis yang tidak dinyatakan. Contohnya, premis pertama, Anda seharusnya tidak memberikan tulang ayam kepada anjing, mereka bisa tersedak. Kemudian premis yang kedua, semua tulang ayam adalah hal yang bisa membuat anjing tersedak. Oleh karena itu, tidak ada tulang ayam yang harus Anda berikan kepada anjing. Pada contoh tersebut, premis yang tidak disebutkan muncul dalam tanda kurung, yaitu tidak ada hal yang bisa dicekik oleh anjing adalah hal-hal yang harus Anda berikan kepada anjing. Terima kasih, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lana Romatika, NPM 109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu mengenai silogisme kehidupan nyata. Di mana di dalam silogisme kehidupan nyata ini, untuk menentukan validasi
dengan menarik sebuah kesimpulan yang secara logis dari dua premis. Dalam silogisme ini, sebaiknya untuk menyingkat sebuah frasa yang panjang di setiap kategori premis yang disebutkan pada argumen. Tujuannya yaitu agar orang-orang bisa lebih memahami dan tidak terbelit-belit. Contohnya, ambil dari silogisme kategoris pertama yang sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Premis 1, yaitu Anda seharusnya tidak memberikan tulang ayam kepada anjing, mereka bisa tersedak. Premis 2, semua tulang ayam adalah hal yang bisa membuat anjing tersedak. Kesimpulannya yaitu Anda tidak boleh memberikan tulang ayam kepada anjing karena mereka bisa tersedak. Jadi kesimpulan pada silogisme ini di mana orang-orang bisa memahami jika anjing tidak boleh diberikan tulang karena bisa tersedak. Yang selanjutnya yaitu silogisme yang paling umum atau yang sering ditemui. Yang pertama itu ada silogisme kondisional, di mana di dalam silogisme kondisional ini penalaran membuat kesimpulan dengan menggunakan preposisi jika maka. Contohnya yaitu premis 1, jika ibu maka mempunyai anak. Premis 2 yaitu kamu tidak mempunyai anak. Kesimpulannya yaitu oleh karena itu kamu bukan ibu. Karena di dalam premis 2 sudah dijelaskan dia tidak mempunyai anak, jadi kesimpulannya kamu bukan ibu. Yang kedua yaitu silogisme kategorikal. Sama dengan silogisme yang lain, silogisme kategorikal ini mempunyai dua premis dan kesimpulan. Contohnya yaitu premis 1, semua batu adalah keras. Premis 2, intan adalah salah satu jenis batu, dan kesimpulannya adalah oleh karena itu intan adalah keras, karena intan salah satu dari jenis batu. Yang ketiga yaitu silogisme alternatif, di mana di dalam silogisme alternatif ini kesimpulan pada silogisme ini menolak salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang diberikan. Contohnya yang premis 1, jika juara 1, ayah akan membelikan Andi sepeda atau PS. Sepeda digunakan sebagai alternatif 1 dan PS digunakan sebagai alternatif 2. Premis 2 adalah Andi dibelikan PS oleh ayah saat juara. Andi memilih alternatif yang kedua. Kesimpulannya yaitu maka Andi tidak dibelikan sepeda oleh ayah saat juara 1. Jadi kesimpulannya Andi menolak alternatif yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindania Mita Harum, NPM 18010117 dari kelas 18 Manajemen B. Yang selanjutnya yaitu bentuk argumen tidak valid umum tambahan. Bentuk argumen tidak valid dilihat dari kontak tentang Brody. Yang pertama, semua seperti X. Yang kedua, tidak seperti Y. Oleh karena itu, hanya ada XS, tidak ada YS. Misalnya, yang pertama, semua X adalah Y, oleh karena itu YS sama dengan XS. Yang kedua, beberapa X bukan Y, oleh karena itu beberapa Y bukan X. Beberapa X adalah Y, oleh karena itu X bukan XS. Beberapa X bukan Y, oleh karena itu XS adalah YS. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam pengujian validitas. Dalam metode diagram pengujian silogisme untuk validitas adalah metode yang lebih cepat menggunakan 3 aturan sederhana. Aturan ini didasarkan pada dua ide yang pertama telah disebutkan. Yang pertama yaitu afirmatif dan yang kedua yaitu klaim kategori negatif. Yaitu klaim amin dan satu adalah penegasan. Yang ketiga, klaim E negatif dan O adalah negatif. Yang kedua yaitu metode distributif. Dalam metode ini, istilah-istilah yang muncul di klaim kategoris baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi. Yang selanjutnya yaitu aturan silogisme. Yang pertama, jumlah klaim negatif di tempat harus sama dengan jumlah klaim negatif
dalam kesimpulan. Yang kedua, setidaknya satu premis harus mendistribusikan istilah tengah. Yang ketiga, setiap istilah yang terdistribusikan pada kesimpulan silogisme harus didistribusikan pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu kehidupan nyata, yaitu bagus, cepat, dan murah. Dapat memiliki dua, tetapi tidak ketiganya. Semisal dalam di dunia nyata, pada di resto makanan cepat saji, yang dapat didapatkan yaitu adalah makanannya yang murah dan enak, tetapi dengan adanya makanan enak dan harga yang murah, semua pembelian melonjak yang menyebabkan terlambatnya pelayanannya. Nah, di sini ada diagramnya. Dan yang selanjutnya yaitu daftar topik berikut mencakup dasar-dasar kategoris seperti 4 jenis klaim yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua ada diagram Venn untuk 4 jenis klaim. Yang ketiga, klaim bahasa Inggris biasa dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kategoris klaim. Yang ketiga, bentuk aposisi standar, yaitu ada kontradiksi dan subkontrariety. Yang keempat, operasi standar yang dapat dilakukan pada klaim bentuk standar, yaitu konversi, observation, kontraposisi, yaitu ada yang setara dengan aslinya tetapi ada juga yang tidak. Yang selanjutnya, kategori silogisme dibakukan argumen deduktif, yaitu validalitas dapat diuji dengan metode diagram Venn atau metode yang terakhir bergantung pada gagasan sesuai distribusi alternatif kualitas negatif dari klaim yang terlihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.